Sama seperti yang dikatakan Silk Delicate Immortal, jika lebih banyak waktu berlalu, dan Big Mao dan Second Mao menjadi cukup kuat, mereka mungkin akan bergerak pada ramuan abadi itu. Ramuan abadi itu adalah jenis-jenis binatang buas, dan tidak mahir dalam pertempuran. Di sisi lain, beruang Dark Golden Terrorclaw hampir merupakan makhluk jiwa yang paling menakutkan, dan pertempuran adalah keahlian mereka. Nenek moyang mereka di zaman kuno mungkin adalah individu yang bisa menyamai naga raksasa. Huo Yuhao menatap keduanya dengan putus asa, tapi dia merasa bahagia di dalam. Pertumbuhan Mao besar dan Mao kedua tidak diragukan lagi menambah banyak kekuatan bagi Sekte Tang sekali lagi. Wah, ini terasa sangat enak, sangat enak. Kakek, aku tidak ingin pergi. Di sini terlalu nyaman. Suara Ice Bear King terdengar dari ekstrim Chill Ice Spring. Huo Yuhao membenturkan kepalanya. Ice Bear King berenang dengan gembira dan tanpa perawatan dalam ekstrim Ice Chill Spring dalam bentuk aslinya, tubuhnya memancarkan cahaya biru dingin. Dia memang tampak sangat menikmati dirinya sendiri. Anda tidak bisa berkata-kata, dan ramuan abadi lainnya turun ke dalam kesunyian. Mereka mengira Big Mao dan Second Mao cukup besar, tetapi mereka benar-benar pucat dibandingkan dengan yang di depan mereka. Lebih jauh lagi, Raja Beruang Es, yang masih berenang dengan gembira, tidak menutupi auranya sama sekali, dan undulasi tipe es yang menakutkan membuat aprikot Blazing Delicate, yang berada di sisi Blazing Sun Spring, bergetar tak terkendali. Kedua beruang kecil itu sudah memberi mereka cukup banyak masalah. Jika beruang ekstra besar ini mencoba, dia mungkin bahkan tidak perlu beberapa hari untuk melahap setiap tanaman di tempat ini. Semua tanaman di tempat ini mengkhawatirkan keselamatan mereka, dan tidak ada yang berani bersuara. Mereka takut membuat Huo Yuhao marah atau beruang besar ini. Huo Yuhao mengutuk pelan saat dia mengaktifkan Demiplan spektralnya, dan dia melemparkan Big Mao dan Second Mao dengan satu tangan masing-masing ke dalam Demiplan. Dia mendirikan perbatasan di dalam pesawat untuk melindungi beruang dari kerusakan oleh mayat hidup di luar sebelum dia kembali ke ekstrim Chill Ice Spring. Dia secara alami tidak takut dengan es dingin ekstrim pada kultivasinya saat ini. Suhu di sekitar ekstrim Chill Ice Spring serupa dengan yang ada di sekitar Manifold Mysterious Ice Cavern, dan mungkin lebih tinggi daripada area bagian dalam gua. Fitur yang menonjol dari tempat ini adalah bahwa mulut musim semi hidup berdampingan dengan Sun Spring Blazing. Kakek, lukaku sembuh dengan sangat cepat di tempat ini. Tapi saya agak lapar. Petik 2. Setiap tanaman di sekitar Ice Fireyin yang well hampir layu ketika mereka mendengar bahwa dia lapar. Kali ini, seluruh tubuh mereka bergetar. Huo Yuhao hampir tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat bagaimana mereka bereaksi. Dia bisa mengingat dengan jelas, ketika dia pertama kali di sini, seberapa tinggi dan perkasa tanaman ini. Aku akan menemukan sesuatu untukmu makan ketika kita keluar. Apakah Anda mengatakan bahwa Extreme Chill Ice Spring membantu Anda dengan pemulihan Anda? Petik 2. Raja Beruang Es segera mengangguk dengan serius dan berkata, tempat ini dipenuhi dengan banyak energi asal langit dan bumi, dan itu sangat nyaman. Saya tidak ingin pergi lagi. Mengapa Anda tidak membiarkan saya tinggal di sini, kakek, dan Anda bisa menjemputku setelah Anda menyelesaikan bisnis Anda? Petik 2. Huo Yuhao ragu-ragu. Tidak, Anda segera berteriak kesakitan. Aku mohon, Huo Yuhao, bawa dia pergi. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan, bahkan jika apa yang Anda inginkan lebih dari batas leluhur Anda Tang San. Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan. Kami akan bekerja sama selama Anda tidak membiarkannya menyakiti kami. Tolong bawa dia pergi. Kalau tidak, kita akan hancur. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum ketika dia mendengar kata-kata bunga itu dan berkata, betapa malunya aku. Saya sudah menerima banyak bantuan dari kalian. Bagaimana saya bisa mengambil sesuatu yang lebih? Petik 2. The Silk halus abadi bahkan tidak ragu-ragu. Tidak, ini bukan sesuatu yang kamu inginkan. Kami memberikan sesuatu kepada Anda atas kehendak kami sendiri. Setiap orang dari kita akan memberi Anda sesuatu. Selain Kaisar Blue Silver yang tidak bisa kami lakukan, hal-hal yang dapat kami berikan kepada Anda harus cukup bagi Anda untuk menyelesaikan banyak hal.
Saya hanya berharap Anda akan segera pergi setelah mengambil barang-barang itu. Petik 2. Delicate Silk Immortal menggelengkan kepalanya dengan lembut saat berbicara, dan pil Immortal Sutra halus yang pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya terbang keluar. Pil merah muda itu memancarkan aroma memikat saat melayang ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao menangkapnya tanpa sadar. Pil itu suam-suam kuku, dan bersinar dengan warna merah muda di tangannya. Aroma lembutnya memberinya perasaan yang sangat menyegarkan dan nyaman. Anda sedikit depresi. Apakah itu cukup? Aku akan mengambil beruang itu tanpa meminta apapun dari kalian. Namun, dia terluka, dan aku akan tinggal di sini bersamanya selama 2 hari sebelum kita pergi. Huo Yuhao mengatakan yang sebenarnya. Meskipun herbal dan tanaman abadi di sini telah memusuhi dia sebelumnya, dia memang mendapatkan banyak bantuan dari tempat ini. Dia tidak menyimpan dendam atau kebencian sama sekali terhadap tanaman ini. Selanjutnya, leluhurnya Tang San telah meninggalkan tempat ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Raja Beruang Es menyebabkan kehancuran di sini? Tapi kamu tidak merasa seperti itu. Bunga itu langsung mengira Huo Yuhao menjadi sarkastik ketika mendengar kata-katanya, dan segera menggunakan bahasa tanaman untuk berkomunikasi dengan tanaman lain. Tidak butuh waktu lama sebelum tumpukan semua jenis barang bagus yang dihasilkan tanaman abadi muncul di depan Huo Yuhao. Misalnya, Blazing Delicate Apricots Blazing Rubber ada di tumpukan itu. Aprikot halus berkobar jelas takut Huo Yuhao menaruh dendam padanya, dan mengeluarkan hampir setiap bit dari karet yang menyala-nyala. Pabrik lain memberikan kontribusi sendiri, dan hampir semuanya adalah yang terbaik yang bisa mereka hasilkan. Huo Yuhao benar-benar terkejut. Dia tidak berharap bahwa kehancuran yang telah dilakukan oleh Big Mao dan Second Mao akan mengarah pada sesuatu seperti ini. Dia tidak berniat mengambil apapun dari tanaman itu, tetapi jika tanaman itu begitu murah hati dan memberikan segalanya dengan kehendak sendiri, dia akan melakukan kesalahan sendiri dengan tidak menerima hadiah mereka. Maka, Huo Yuhao bertindak sesuai dengan berbagai catatan di dalam kitab suci racun yang ditinggalkan Tang San, dan ia menggunakan berbagai metode untuk menyimpan semua barang dan esensi yang benar-benar berharga ini. Tidak ada beban pada hati nuraninya. Lagi pula, dia tidak merusak tanaman di sini. Esensi sangat berharga, tetapi banyak tanaman dengan lebih dari 100.000 tahun budidaya di sekitar Ichevireyin yang well tidak akan butuh waktu lama untuk pulih setelah budidaya untuk jangka waktu tertentu. Anda, dan yang lainnya paling takut kalau Huo Yuhao akan menghancurkan segalanya di sini untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tentu saja, Huo Yuhao mengerti bahwa banyak dari tanaman ini takut pada Ratu Salju dan Raja Beruang Es, yang dengan senang hati berenang di air. Kekuatan pribadinya sendiri tidak cukup untuk mengancam tanaman ini. Huo Yuhao dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada hadiah dermawan herbal yang abadi, dan tanaman tampak bersemangat saat dia menarik Raja Beruang Es. Raja Beruang Es memang pulih jauh lebih cepat di tempat ini, tetapi tanaman tidak dijamin sama sekali. Huo Yuhao telah mengambil hadiah dari mereka, dan dia akan malu jika dia tinggal lebih lama lagi. Raja Beruang Es tidak perlu terlalu lama untuk pulih di luar. Huo Yuhao masih ingin tertawa terbahak-bahak saat dia meninggalkan hutan penataan matahari. Keberuntungan telah menyinari saya, dan saya bahkan tidak bisa menghentikannya terjadi. Oh, leluhur saya tidak meminta apapun dari mereka. Mereka ingin memberikan segalanya kepada saya atas kehendak mereka sendiri. Huo Yuhao menyentuh wajahnya dan berpikir, apakah saya sedikit tidak tahu malu? Namun, esensi dan harta yang berharga itu tidak berguna jika tetap berada di tempat itu. Di tangan saya, setidaknya saya bisa menyelamatkan dan membantu orang. Huo Yuhao yakin bahwa dengan pil abadi sutra halus, bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan Tang Ya, dia masih bisa menekan kekuatan jiwa jahat di dalam tubuhnya sampai batas tertentu. Saatnya mengunjungi Heaven Dou City untuk melihatnya. Secercah cahaya dingin berkedip di bawah mata Huo Yuhao. Kekaisaran Sunmun, dan Gereja Roh Kudus, tidak peduli apa, saya tidak akan membiarkan rencana Anda berhasil. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Perjalanan dari Setting Sun Forest ke Heaven Dou City tidak jauh, tapi dia ekstra hati-hati.
Dia mendarat 50 kilometer dari kota Heavendow, dan berganti pakaian biasa yang dikenakan warga normal. Dia juga menggunakan imitasi untuk menyesuaikan penampilan dan fitur wajahnya sebelum dia pergi ke kota Heavendow. Adapun Raja Beruang Es, penampilannya tidak dikenal di tempat pertama. Meskipun dia sedikit lebih gemuk dari yang seharusnya, dia hanya sedikit berlemak jika dia sengaja menyembunyikan auranya. Mereka tiba di luar tembok kota Heavendow City di malam hari. Senja jatuh di atas kota saat cahaya matahari terbenam merayap di cakrawala. Awan merah menyala yang dilihat dari luar kota tampak menyelimuti seluruh kota dalam lapisan warna kemerahan keemasan, dan semuanya memesona dan indah. Huo Yuhao dan Raja Beruang Es berbaris di gerbang, dan pergi melalui pemeriksaan. Dari mana Anda berasal, dan apa bisnis Anda di kota Heavendow? Ada tim yang terdiri dari 50 tentara di gerbang. 20 bertanggung jawab menjaga gerbang, sementara 30 lainnya bertanggung jawab atas interogasi dan inspeksi. Huo Yuhao memiliki gudang besar alasan dan yang lainnya, dan menemukan nama untuk dirinya sendiri dan Raja Beruang Es ketika mereka menyelinap melalui gerbang. Para prajurit Kekaisaran Sun Moon tidak sengaja menyebabkan masalah bagi mereka. Mereka memegang detektor kekuatan jiwa di tangan mereka, dan mereka bisa tahu apakah seseorang adalah seorang guru jiwa dengan menyapu individu itu. Jika seseorang bukan seorang guru jiwa, hanya mengajukan beberapa pertanyaan sudah cukup sebelum tentara membiarkan orang itu lewat. Detektor kekuatan jiwa berguna melawan tuan jiwa biasa, tetapi mereka benar-benar tidak berguna melawan seseorang seperti Huo Yuhao, yang mahir menyembunyikan dirinya. Adapun Raja Beruang Es, kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya mungkin bahkan lebih kuat dari milik Huo Yuhao, dan dia lebih langsung. Raja Beruang Es menarik kekuatan jiwanya ke dalam inti jiwanya, dan lapisan lemak tebal di tubuhnya memutuskan segala bentuk gelombang yang dapat dibaca oleh pendeteksi kekuatan jiwa. Heavendow City masih ramai dan berkembang. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyapu setelah memasuki kota, dan masih bisa menemukan tanda pertempuran. Itu terutama berlaku di sekitar tembok kota. Terbukti, kedua pihak telah mengalami pertempuran epik ketika Sun Moon Empire menyerbu Heavendow City. Heavendow City adalah tempat asal Sekte Tang. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya dengan erat. Jangan khawatir, Guru Xiaoya. Saya akan membantu Anda mengambil kembali tempat asal kami di masa depan, apapun yang terjadi. Bei Bei dan Tang Ya dianggap keluarga. Huo Yuhao tidak akan bisa masuk Akademi Shrek jika bukan karena mereka, dan bahkan jika dia menyatu dengan Skydream Ichewom, dia tidak mungkin mencapai apa yang dia miliki hari ini. Karena itu, rasa terima kasih yang dia berikan kepada mereka berdua datang dari dalam hatinya. Gereja Roh Kudus telah menangkap Tang Ya, dan dia telah menjadi wanita suci Sekte Iblis. Selain Bei Bei, dia adalah orang yang paling merasakan sakit. Selain itu, masih ada Ma Xiao Tao, yang dia lihat sebagai kakak perempuan. Huo Yuhao pergi jauh ke kota begitu dia masuk, dan menemukan sebuah hotel di daerah yang relatif ramai untuk tinggal. Dia tidak memiliki petunjuk apapun sekarang, jadi dia hanya bisa menemukan tempat tinggal. Betapa mudahnya menemukan Tang Ya dan Ma Xiao Tao di dalam Heavenly Soul Empire, atau Sun Moon Empire. Dia tidak berharap bahwa dia bisa menemukan mereka di sini, tetapi mencari informasi di dalam kota besar seperti Heavendow City jauh lebih mudah. Dia hampir yakin bahwa ada tuan jiwa jahat di kota Surga Dow. Gereja Roh Kudus tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengendalikan kota sebesar ini, dan bahkan jika mereka tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, mereka akan menjaga kota itu dalam jangkauan mereka. Huo Yuhao dan Raja Beruang Es memiliki sesuatu untuk dimakan setelah menemukan tempat tinggal, tetapi makanan ini membingungkan Huo Yuhao. Alasannya sederhana, selera Raja Beruang Es terlalu menakutkan. Orang bisa membayangkan, dia punya bingkai seperti gunung, jadi berapa banyak yang dia harus makan untuk kenyang. Semua orang akan merasa sangat curiga jika Huo Yuhao hanya mengizinkannya makan sebanyak yang dia inginkan di dalam restoran. Untungnya, Raja Beruang Es telah menyimpan banyak energi di dalam tubuhnya, dan dia masih bisa mempertahankan dirinya selama beberapa hari bahkan tanpa makan. Ini akan memberi Huo Yuhao cukup waktu untuk menemukan solusi.
Huo Yuhao membawa Raja Beruang Es keluar dari hotel setelah makan malam. Menyelesaikan masalah makanan pelahap ini adalah prioritas utama. Pada saat yang sama, dia ingin mengamati apa yang terjadi sekarang di dalam kota Heaven Doe. Ada segala macam alat jiwa pengintai di langit di atas Heaven Doe City. Huo Yuhao tidak ingin perilakunya terlalu mencolok, dan dia menyebarkan deteksi spiritual di sekelilingnya saat dia berjalan di jalan, berusaha mempertahankan sensitivitasnya sebanyak mungkin selama proses. Pada akhirnya, bahkan jika kekuatan spiritualnya ditemukan, mereka tidak bisa mengunci posisinya kecuali lawannya juga seorang guru jiwa dengan kekuatan spiritual yang tangguh. Huo Yuhao tidak begitu peduli dengan keselamatannya. Dengan Raja Beruang Es di sampingnya, hampir tidak ada yang bisa menangkapnya kecuali ada banyak orang kuat dari Gereja Roh Kudus yang hadir. Heaven Doe City masih sibuk dan ramai hingga larut malam. Orang-orang berkerumun di sepanjang jalan-jalan yang sibuk, dan orang sulit mengatakan bahwa ini adalah kota yang pernah mengalami kobaran perang belum lama ini. Jalan-jalan utama kota Heaven Doe sedang diperbaiki, dan beberapa lampu jiwa sedang dipasang. Tidak ada keraguan bahwa Kekaisaran Sun Moon masih menindaklanjuti dengan rencana mereka untuk mengubah kota dengan teknologi dan alat jiwa mereka. Warga Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak diragukan lagi penuh dengan kebencian terhadap Kekaisaran Sun Moon. Namun, selama mereka terbiasa dengan semua teknologi baru itu, dan inti dari teknologi alat jiwa itu berada dalam genggaman Kekaisaran Bulan Matahari, maka Kekaisaran Bulan Matahari tidak akan takut terhadap bangsawan atau warga Kekaisaran Jiwa Surgawi yang membenci mereka. Diberikan cukup waktu, Kekaisaran Jiwa Surgawi akan perlahan-lahan berasimilasi. Huo Yuhao berjalan di jalan saat dia menghela nafas. Strategi Kekaisaran Sun Moon terlalu kejam. Mereka mengatakan bahwa mereka melayani warga, dan tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tanda pisah tanda hubung. Itu jauh di malam hari, ketika lampu di sepanjang jalan mulai redup, sebelum Huo Yuhao membawa Raja Beruang Es kembali ke hotel. Huo Yuhao telah menghabiskan hampir 4 jam untuk berkeliling, dan dia sudah menemukan beberapa informasi tentang apa yang ingin dia ketahui. Aku lapar, kakek, kata Raja Beruang Es kepada Huo Yuhao dengan ekspresi sedih di wajahnya. Huo Yuhao tertawa pahit dan berkata, kamu bukan satu-satunya yang lapar. Kedua orang itu juga lapar. Dia secara alami mengacu pada Big Mao dan Second Mao, yang, setelah tidur selama beberapa jam, telah terbangun dalam demiplan spektral. Huo Yuhao segera berkomunikasi dengan mereka dengan kekuatan spiritualnya setelah mereka bangun, dan menyuruh mereka untuk bermain-main di dalam spektral demiplan untuk saat ini. Dia menginstruksikan mereka untuk tidak pergi terlalu jauh melampaui perbatasan yang telah dia bangun. Kadang-kadang meninggalkan perbatasan selama beberapa saat tidak akan menjadi masalah, tetapi mereka begitu hidup, dan Huo Yuhao sudah akan senang jika mereka tidak menyebabkan masalah dengan mayat hidup. Tapi masalah terbesar dalam demiplan spektral adalah bahwa tidak ada yang bisa dimakan. Dua orang itu bermain-main untuk sementara waktu, tetapi segera menyatakan kepada Huo Yuhao bahwa mereka lapar. Memberi makan 3 beruang benar-benar tugas yang sulit. Huo Yuhao tertawa pahit di dalam. Untungnya, dia berhasil menemukan cara untuk menyelesaikan selera mereka ketika dia keluar. Paling tidak, dia bisa menangani hari ini, dan semua yang lain harus menunggu. Malam itu lebih gelap di luar. Huo Yuhao memadamkan lampu sebelum dia mengambil Ice Bear King keluar dari hotel sekali lagi. Kali ini, Huo Yuhao menyembunyikan mereka sepenuhnya melalui imitasi. Kakek, kemampuanmu ini luar biasa. Ini sangat cocok untuk kegiatan sembunyi-sembunyi. Raja Beruang Es berkata dengan bersemangat. Huo Yuhao hampir tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu tahu bagaimana berbicara? Apa yang diam-diam? Kakekmu mengajakmu makan. Huo Yuhao hanya bisa menerima gelar itu sekarang, karena ia terbiasa dengan Raja Beruang Es memanggilnya begitu. Huo Yuhao mengkonfirmasi arah yang benar begitu mereka meninggalkan hotel sebelum mempercepat. Ada banyak alat pengintai jiwa di langit, tetapi mereka ada di dalam kota, bukan di hutan belantara. Bahkan jika detektor osilasi menemukan ada 2 orang bergerak, tidak ada yang akan diperingatkan. Huo Yuhao menyadari ketika dia sedang menyelidiki sebelum ini bahwa alat pengintai jiwa di atas kota sebagian besar untuk pemantauan.
Ada detektor osilasi dan detektor termal, tetapi mereka tidak berputar, dan mungkin digunakan untuk merespons peristiwa mendadak. Huo Yuhao melewati dan di sekitar jalan dan gang ketika mereka tiba di dekat gerbang kota selatan. Huo Yuhao berbalik dan memasuki serangkaian gang, dan sebuah struktur besar muncul dengan cepat di depannya. Itu adalah gudang yang menyimpan makanan. Lumbung sangat penting untuk setiap kota, karena mereka memberi makan warga kota dan tentara. Untuk kota besar seperti Heavendow City, setidaknya 10 lumbung seperti itu harus tetap penuh untuk menopang kebutuhan sehari-hari semua orang. Pada saat yang sama, lumbung ini juga dapat digunakan dalam kasus pengepungan. Hanya lumbung yang bisa memuaskan Raja Beruang Es, Mao Besar, dan Mao Kedua. Huo Yuhao tidak peduli dengan apakah makanannya enak atau tidak. Lumbung dijaga dengan sangat ketat. Orang-orang yang bermaksud menyebabkan kehancuran biasanya akan mulai dengan membakar lumbung, karena itu adalah cara termudah untuk memulai kekacauan. Lumbung dijaga ketat, tapi itu untuk orang normal. Pertahanan ini tidak diperhitungkan banyak terhadap individu kuat seperti Huo Yuhao dan Raja Beruang Es. Mereka memiliki perlindungan imitasi ketika beruang dan manusia berjalan secara terbuka ke pinggiran lumbung. Mereka akan bertemu dengan detektor osilasi dan detektor termal jika mereka masuk lebih jauh ke dalam. Di benua itu, kedua jenis alat jiwa ini digabungkan, selain detektor spiritual, dianggap sebagai kombinasi pengawasan yang sangat mudah. Oleh karena itu, tempat-tempat dengan alat pengintai jiwa yang terpasang ini biasanya sangat percaya diri dalam pertahanan mereka. Detektor spiritual mahal dan tidak terlalu praktis, jadi tempat seperti itu biasanya tidak dilengkapi dengan apapun. Sebagian besar tempat dilengkapi dengan dua jenis detektor lainnya. Huo Yuhao mengandalkan deteksi spiritual dan berhenti secara akurat di luar jangkauan maksimal alat jiwa pengintai. Setelah itu, ia menggunakan kekuatan rohaninya dan membukanya seperti jaring besar di seluruh lumbung. Tidak ada pengawasan tanpa celah. Itu terutama berlaku untuk tempat seperti lumbung ini. Lumbung sangat penting bagi warga negara dan prajurit yang sama, tetapi lumbung itu tidak begitu penting bagi guru jiwa dan insinyur jiwa. Oleh karena itu, ada detektor osilasi dan detektor termal di sekitarnya, tetapi mereka hanya menutupi bagian tertentu dari lumbung ini. Menemukan jalan masuk akan mudah setelah mereka menemukan celah. Huo Yuhao membungkus pintu utama dan melangkah ke sisi lumbung sebelum dia menyelinap dengan Raja Beruang Es. Bayi kecil jelas sangat ragu-ragu ketika mereka akan masuk melalui jendela, karena dia terlalu gemuk dan benar-benar tidak bisa masuk. Memecahkan masalah itu sangat sederhana. Huo Yuhao menyimpannya sementara di Demiplan Spektral sebelum dia pergi melalui jendela sendiri. Lumbung surga Dow City benar-benar cukup besar. Biji-bijian dan gandum ditumpuk seperti gunung di dalamnya, bersama dengan semua jenis daging kering dan diawetkan yang dapat disimpan untuk waktu yang lama. Biji-bijian cocok untuk siapa saja, sedangkan dagingnya lebih cocok untuk tentara. Huo Yuhao menemukan sudut yang tidak akan menarik perhatian sebelum dia melepaskan 3 beruang. Beruang adalah karnivora, dan mereka tidak terlalu tertarik pada biji-bijian. Namun, daging dan ikan kering segera menarik perhatian mereka. Bayi kecil terlalu besar, jadi dia mempertahankan bentuk manusianya. Mao Besar dan Mao Kedua tidak memperhatikannya pada awalnya, tetapi kedua beruang tergabung Dark Golden itu dengan cepat menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika mereka bertiga mulai makan. Mulut bayi kecil bisa segera membuka dan meregang ke 1 meter persegi ketika dia makan, dan seluruh bangkai menghilang dengan masing-masing seteguk. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Big Mao dan Second Mao mengira mereka makan dengan sangat cepat, tetapi mereka berdua bergabung masih jauh dari seberapa cepat Little Bai makan. Dark Golden Terraclaw Bears adalah makhluk jiwa yang sangat arogan. Mereka secara alami tidak yakin, dan dengan demikian ketiga beruang mulai bersaing, mengisi diri mereka terus-menerus. Huo Yuhao berdiri di dekatnya, dan mulutnya bergerak-gerak ketika sisi-sisi ternak yang tergantung di barisan menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Massa dan ukuran tubuh masih berhubungan langsung dengan nafsu makan. Kenyataan membuktikan bahwa Mao Besar dan Mao Kedua bekerja sangat keras, tetapi mereka masih jauh dari Little Bai.
Mao besar dan Mao kedua telah menghabiskan waktu lama memakan segala macam tumbuhan dan tanaman berharga di sumur api Yin Yin, dan mereka tumbuh sangat cepat. Namun, rasa herbal dan tanaman sangat tidak enak dibandingkan dengan daging. Mereka mengeluarkan potensi mereka lebih dari biasanya karena kesempatan langka ini untuk makan daging. 15 menit berlalu. Mereka dengan cepat makan kenyang sebelum mereka menepuk perut bundar mereka dan berbaring di lantai, di mana mereka menolak untuk bergerak. Di sisi lain, Raja Beruang Es masih ada di sana, saat ia menganggap serius makannya. Satu mulut penuh, dan satu sisi daging tergantung demi satu menghilang. Selain itu, dilihat dari penampilannya, dia bahkan tidak mengunyah makanannya. Bayi kecil memiliki waktu dalam hidupnya. Ekstrim North selalu memiliki kelangkaan makanan. Tidak peduli seberapa damai jiwa binatang itu ada, konflik masih tak terhindarkan dari waktu ke waktu. Konflik seperti itu biasanya terjadi karena kebutuhan makan. Seseorang di tingkat Ice Bear King secara alami tidak perlu khawatir tentang makan. Namun, dia sudah lama sakit dan lelah makan hal yang sama setiap hari. Ini adalah pertama kalinya di dunia manusia. Keramaian dan hiruk-pikuk dunia manusia sudah menggerakkannya, dan daging dan ikan kering yang dibuat manusia sangat lezat. Bagaimana dia bisa menahan diri? 1 jam berlalu sebelum Raja Beruang Es mengisi perutnya. Lebih dari sepertiga daging di dalam lumbung telah menghilang. Huo Yuhao hanya bergerak pada saat ini, dan menggunakan alat penyimpanan jiwa ekstra besar untuk menyimpan sisa daging kering. Dia bisa memberi makan beruang-beruang ini selama 2 atau 3 kali makan dengan itu. Memberi makan beruang benar-benar tugas yang sulit. Mereka sudah kenyang, dan Huo Yuhao mengirim ketiga beruang ke demiplan spektralnya untuk beristirahat. Kali ini, dia bahkan tidak membuat batas. Dengan Raja Beruang Es di sekitarnya, auranya sendiri akan menangkal sebagian besar makhluk mayat hidup. Bayi kecil berubah kembali ke tubuh aslinya setelah mereka memasuki demiplan spektral. Big Mao dan Second Mao langsung terdiam, tidak lagi bertanya-tanya mengapa Little Bai bisa makan begitu banyak. Mereka semua beruang, dan sementara garis keturunan beruang Dark Golden Terraclaw dianggap lebih unggul daripada beruang es, Raja Beruang Es jauh lebih tua daripada mereka. Dia sekuat binatang buas. Oleh karena itu, 2 beruang kecil secara alami menjadi saudara kecil bagi beruang besar. Raja Beruang Es menyukai 2 beruang kecil ini. Dia memiliki saudara laki-laki kecil yang tak terhitung jumlahnya di Extreme North, dan sekarang setelah dia akhirnya memiliki saudara lelaki kecil untuk diperintah setelah dia pergi ke sana, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Huo Yuhao tidak peduli tentang bagaimana ketiga beruang itu bermain-main di dalam demiplan spektralnya ketika ia menyelinap keluar dari lumbung dan kembali ke pusat kota. Tanda pisah tanda hubung. Huo Yuhao harus menemukan beberapa penguasa jiwa jahat jika dia ingin mendapatkan informasi tentang Gereja Roh Kudus. Dia menyadari ketika dia mengintai sebelumnya bahwa banyak guru jiwa berada di dalam istana kerajaan Heaven Door City, yang awalnya milik kerajaan jiwa surgawi. Ada beberapa dengan kekuatan jiwa yang tangguh di antara mereka. Huo Yuhao berhenti ketika dia mendekati istana kerajaan, dan berbelok ke jalan yang relatif lebih gelap di samping. Dia berbelok beberapa sudut lagi, dan kemudian menghilang ke sudut gelap. Huo Yuhao tidak berusaha memasuki istana kerajaan secara langsung. Ada banyak orang kuat di sini, dan pertahanan istana tidak diragukan lagi yang paling ketat. Dia kemungkinan akan mengalami beberapa hambatan spiritual jika dia masuk terlalu terburu-buru. Jika dia ditemukan, dia tidak bisa memastikan apakah ada penguasa jiwa yang kuat yang mahir dengan kekuatan spiritual. Huo Yuhao memusatkan kekuatan spiritualnya, dan menyalurkan kekuatan jiwa es tertinggi untuk menyesuaikan suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya dengan cepat menjadi satu dengan udara di sekitarnya, dan dia menyipit sedikit ketika dia menggunakan deteksi spiritual di istana kerajaan sekali lagi. Kali ini, ia sepenuhnya dirahasiakan dengan imitasi. Huo Yuhao memiliki banyak keterampilan jiwa ofensif yang tangguh, baik menggunakan ultimate ace atau kekuatan spiritualnya. Namun, ia hanya memiliki satu keterampilan ilahi sejati dalam gudang senjatanya, dan itu adalah peniruan. Imitasi memungkinkan dia untuk menyembunyikan dirinya, dan dia bahkan bisa mengubah penampilannya.
Dengan dukungan dari kekuatan rohaninya yang hebat, ia dapat menyusun taktik pertempuran yang sepenuhnya tidak dapat diprediksi dan bisa berubah. Imitasi Huo Yuhao dan pemindahan Xuanwu Susanshi keduanya bisa dikatakan sebagai keterampilan ilahi yang melengkapi jiwa bela diri mereka. Keterampilan jiwa Huo Yuhao lainnya adalah penting, tetapi mereka relatif kurang penting daripada imitasi, karena keterampilan jiwanya yang lain dapat diduplikasi oleh keterampilan jiwa lainnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao memasuki istana kerajaan sekali lagi, dan dia dengan cepat mengunci sebuah danau kecil di dekatnya. Danau ini tidak diragukan lagi merupakan buatan manusia, airnya begitu jernih sehingga bagian dasarnya dapat terlihat. Itu tidak terlalu dalam, tidak lebih dari 1 meter, dan ada banyak bunga dan tanaman eksotis yang tumbuh di sekitar tepi danau. Itu seperti taman di dalam istana. Sudut yang gelap dan teduh tempat Huo Yuhao memilih untuk bersembunyi bukanlah pilihan biasa, dia datang ke tempat ini karena dia sedang mengamati danau ini sebelumnya. Ada tentara yang berpatroli di istana kerajaan, tetapi kemungkinan mereka akan memasuki sudut terpencil ini jauh lebih rendah. Lagi pula, ada banyak alat jiwa yang memantau daerah ini, dan patroli ditargetkan pada titik-titik buta dan daerah yang paling penting. Ini tempatnya. Huo Yuhao mengaktifkan Eye of Destiny, dan memperkuat deteksi spiritualnya sekali lagi. Dia menyesuaikan inderanya dengan kondisi paling sensitif saat dia mengamati semua yang terjadi di sekitar tepi danau. Hanya ketika dia memastikan bahwa tidak ada yang salah di tepi danau, dia melompati tembok dan memasuki istana kerajaan. Dinding istana kerajaan hampir sepenuhnya tertutupi oleh detektor osilasi dan detektor termal. Huo Yuhao memilih untuk masuk tepat setelah detektor osilasi menyapu. Detektor osilasi ini diputar secara horizontal, dan Huo Yuhao hanya bisa menemukan ritme mereka dengan deteksi spiritual. Dia memanfaatkan ritme ini dengan sempurna pada saat ini. Menggunakan jendela waktu singkat itu setelah dia melompati dinding, dia berlari dan tiba di tepi danau dengan beberapa pasang surut sebelum dia diam-diam merendam dirinya di air danau. Tidak ada alat pengintai yang menargetkan air, yang berarti dia benar-benar aman di sana. Selanjutnya, Huo Yuhao bisa melakukan banyak hal di bawah air. Huo Yuhao menahan napas saat ia tenggelam ke danau yang dangkal. Airnya tidak dalam, dan jika belum gelap, dia bisa dengan mudah ditemukan di dalam air yang jernih, tetapi menemukan dia di bawah naungan kegelapan itu terlalu sulit. Mata Huo Yuhao bersinar dengan warna biru pucat setelah memasuki air, dan suhu di sekitarnya dengan cepat mulai menurun. Luas permukaan danau kecil ini sekitar 500 meter persegi, dan dianggap sangat indah. Di bawah kendali Huo Yuhao, dasar air danau mulai berubah menjadi es. Dalam suhu rendah normal, es pasti akan mulai terbentuk dari permukaan sebelum menyebar ke bawah. Itu karena es memiliki kepadatan yang lebih rendah, dan dengan demikian akan muncul di permukaan air. Namun, es mulai menyebar dari dasar danau di bawah kendali Huo Yuhao. Selanjutnya, es diamankan ke danau, menyebabkan suhu rendah menyebar dari bawah ke atas. Lapisan es tebal muncul setelah beberapa waktu, dan es berhenti membentuk sekitar 10 cm dari permukaan. Tubuh Huo Yuhao muncul dari permukaan, dan dia diam-diam menyembunyikan dirinya di sudut yang tidak akan dipindai oleh alat jiwa pengintai. Dari luar, danau itu masih penuh air, dan permukaan airnya masih sangat tenang. Tetapi siapapun yang melompat ke danau akan menyadari bahwa air hanya sedalam 10 cm, dan semua yang ada di bawahnya adalah es padat. Hanya Huo Yuhao yang bisa mencapai tingkat kontrol ini. Selain itu, ia berhasil memvariasikan suhu es padat di berbagai daerah, jelas sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh orang normal. Jika suhu di atas es terlalu rendah, maka 10 cm tepat di bawah permukaan air akan dengan cepat berubah menjadi es juga. Rencana Huo Yuhao akan digagalkan jika seorang prajurit yang berpatroli melihat segalanya. Di sisi lain, jika suhu es terlalu tinggi, maka es dengan cepat akan meleleh di bawah air di sekitarnya, dan Huo Yuhao tidak akan bisa melakukan apa yang diinginkannya. Karena itu, dia harus mengendalikan suhu es dengan sangat hati-hati. Pemahaman Huo Yuhao terhadap es dan air telah menjadi jauh lebih dalam selama beberapa minggu terakhir, dan kontrolnya terhadap es dan air menjadi jauh lebih mudah dan lebih santai. Huo Yuhao tidak terburu-buru untuk pergi.
Dia berbaring sujud di permukaan es, dan menekan tangan kirinya di bawah air saat dia memegang botol susu di tangan kanannya. Dia menyerap kekuatan jiwa dari botol susu saat dia terus-menerus menyalurkan ledakan es ke dalam es di bawah air. Huo Yuhao bisa meledakkan segala jenis es. Namun, hanya es yang diinfuskan dengan Ice Explosion yang akan memiliki daya ledak terbesar. Dia telah menggunakan metode ini saat itu untuk mengejutkan bahkan naga suci kegelapan, Long Xiaoyao. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana ledakan es yang dahsyat itu. Ini juga merupakan serangan yang tidak bisa digunakan secara langsung, namun hampir dianggap sebagai keterampilan ilahi, pentingnya hanya setelah imitasi. Huo Yuhao melanjutkan selama 15 menit penuh sebelum dia berhenti. Dia bergerak, dan melanjutkan serangkaian tindakan yang sama. Permukaan danau agak besar untuk Ice Explosion, dan menanamkan Ice Explosion ke dalam satu tempat saja tidak akan mencapai kekuatan yang diinginkan. 15 menit berlalu sebelum Huo Yuhao berdiri kembali, dan menggunakan deteksi spiritual untuk membuka jalan saat dia menyelinap jauh ke dalam istana kerajaan. Berbagai alat pengintai jiwa di lapisan luar istana kerajaan paling banyak jumlahnya, dan juga yang paling sensitif. Bagaimanapun, pencegahan lebih baik daripada penyembuhan, dan ada jauh lebih sedikit alat pengintai jiwa di wilayah dalam istana. Ada lebih banyak orang di dalam istana kerajaan, jadi alat pengintai jiwa tidak begitu praktis. Alat jiwa hanya akan menjadi efektif jika mereka mencari seseorang dalam keadaan khusus tertentu. Jika itu terjadi, alat jiwa pengawasan genggam akan cukup. Huo Yuhao terus bergerak diam-diam ke istana kerajaan. Dia akan berhenti sesekali untuk memeriksa segala sesuatu di sekitarnya dengan seksama sebelum melanjutkan. Pada titik ini, dia paling takut dengan penghalang spiritual yang tak berbentuk, dan bahkan dia hanya bisa mendeteksi penghalang spiritual dari jarak yang cukup dekat. Jika kekuatan rohaninya menyentuh penghalang spiritual, orang yang mengendalikan penghalang spiritual akan langsung menemukannya jika mereka cukup kuat. Untungnya, hambatan spiritual sama sekali tidak umum. Huo Yuhao sekitar sepertiga dari jalan masuk saat dia mendorong ke depan, dan dia masih belum menemukan hambatan spiritual. Huo Yuhao berhenti, berdiri di daerah yang remang-remang di antara dua paviliun. Dia secara singkat mengisi kembali kekuatan jiwanya dan menyesuaikan kekuatan rohaninya sehingga dia dalam kondisi puncak sebelum matanya mulai bersinar. Warna emas mawar samar berkedip, dan Eye of Destiny-nya terbuka di dahinya. Ketiga matanya memancarkan warna rose gold, dan itu terutama benar di dalam Eye of Destiny-nya, karena pusaran hitam bisa terlihat samar-samar. Itu adalah inti jiwa spiritual Huo Yuhao, milik mata rohnya. Orang-orang yang akrab dengannya akan segera mengerti setelah menyaksikannya di negara ini bahwa Huo Yuhao akan menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual dengan kekuatan penuh. Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritual ke tingkat setinggi mungkin di saat berikutnya, dan menyebar ke segala arah dengan tubuhnya di tengah. Hanya perlu beberapa kedipan mata sebelum meliputi seluruh istana. Alasan mengapa dia harus pergi jauh ke istana adalah karena ini. Akan lebih sulit untuk mengunci posisinya jika dia berada di dalam istana, dan alasan dia melakukan ini adalah untuk mengejutkan dan memperingatkan musuh-musuhnya.